kan begitu. Intinya nikmat. Selagi kita bisa menikmati hidup kita, bisa menikmati apa yang diberi sama Allah, ya tadi walaupun hal kecil itu menjadi nikmat yang cukup besar ya Pak ya. Mantap Gus ya. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Ternyata banyak yang suka sama Agus. Tuh yang nonton tadi 4.000 gitu. Kan waktu Agusnya live begitu. Tapi seperti video saya sebelumnya semeton ya. Sebelumnya ada juga video itu begitu. Yang jadi pertanyaan, kok suasananya beda sekarang? Ternyata itu terjadi di apartemennya Bang Farhat. Ternyata Abang Farhat memberikan apartemen tuh ya untuk si Agus tempat tinggal, dan dilakukan live di situ. Dan ternyata Anda suka 4,4 loh yang nonton ya. Jadi gimana video tentang pernyataan Abang Farhat begitu ya? Ini dia. Selamat menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Sudah 3 malam Agus di sana, Agus senang sekali dan suasananya pertama agak berisik. Dia menikmatilah menjelang operasi atau ke Singapura sebelum dia pulang jika sudah sembuh. Nanti pulang ke Aceh. Tapi memang untuk sementara waktu ya, berarti dia di apartemen itu ya. Sementara waktu ya. Alasannya kenapa sih ditaruh dia di apartemen itu? Ya, pertama kemarin itu kan mungkin di tempatnya Wawa kan kejauhan, sempit gitu. Ya juga ya teman menyiapkan aja tempat itu supaya lebih bisa kumpul sama keluarga, tidak mengganggu keluarga Wawa. Iya benar-benar. Artinya Wawa sudah tidak ikut-ikut lagi atau gimana Mas? Masih. Kalau Agus nanti bosan di sana bisa kembali lagi kan gitu, nggak ada masalah. Dan rencananya kapan sih Mas Agus? Apakah dia masih tetap perawatan di Rumah Sakit Suci itu atau? Ini kapan aja dia siap kok. Dia siap, dan memang di Rumah Sakit Suci itu terbatas dokter ahlinya gitu. Jadi kalau kita paksakan ke situ juga nggak mungkin kan. Dan untuk kondisi mata Agus sendiri gimana Mas? Kemarin kan Kondisi matanya udah gelap total, udah nggak ada cahaya lagi. Tertutup dengan sendirinya gitu. Udah nggak ada cahaya lagi. Jadi bukan itu yang mengkhawatirkan Agus kehilangan saya, tapi Agus sudah ikhlas untuk mengobati matanya, mungkin estetika dan memperbaiki. Dan saya nggak tahu apakah dia mau bikin bola mata palsu, tapi saya rasa nggak perlu lagi ya. Iya. Mungkin kalau bisa dibuat tato mata. Tato ya. Ditutup dibuatin tato. Kelihatan bola mata lagi. Artinya sudah tidak bisa diapa-apain lagi ya Mas, mata Agus. Mata Agus sudah nggak bisa diapa-apain. Tapi Agus gimana tuh, yang tadinya dia masih bisa lihat cahaya, terus gitu tiba-tiba tertutup dengan sendirinya. Seperti apa sih psikisnya dari Agus sendiri Mas? Dia itu kan namanya proses. Jadi ketika matanya itu masih ada cahaya, tapi jelas retina dan apa lagi namanya? Retina dan kornea matanya itu udah rusak, retinanya udah hancur gitu. Jadi nggak mungkin. Kemarin dokter kan harus melihat dari retina, tapi udah hancur. Kalau sudah hancur, nggak mungkin lagi ada cangkok atau donor retina, sedangkan kedudukan retina itu nggak masuk. Tapi untuk ininya gimana, untuk untuk ke Singapura itu untuk apa? Aduh. Itu harapan Agus kan, kalau dokter Indonesia mengatakan sudah nggak bisa lagi, tapi Agus masih ada cahaya. Nah, Agus berharap mudah-mudahan cahaya ini bisa diperbagus untuk menjadi nyata, dan walaupun dia nggak melihat tapi ada cahaya. Tapi ternyata dokter udah memperkirakan barang nanti akan tertutup seiring sembuhnya luka mata gitu. Ya udah, kemarin dapat kabar dari Agus bahwa matanya itu sudah nggak bisa melihat cahaya. Kiri kanan kiri kan udah total, yang kanan juga nggak bisa. Nah, tinggal Agus mau tetap dioperasi atau tidak. Operasi untuk Ya, untuk memperbaiki bentuk mata aja. Estetika aja berarti ya. Estetika. Dan Agus sendiri gimana Mas? Dia ini nggak sih? Agus sendiri
Ya sebenarnya udah nggak mau operasi gitu. Karena nanti dia takut dari penyembuhannya lama lagi kan, sekarang kan sudah sembuh. Oh, Gitu. sembuh. Jadi sikap dari para lawyer-lawyernya Agus ini dan kayak Mas Krisna itu sebagai donatur juga seperti apa? Tetap kan? Ya kalau kita terserah, kan namanya kalau orang berobat itu harus ada persetujuan pasien, keluarga. Kalau kita paksakan untuk operasi tiba-tiba Agus nggak mau, keluarga nggak mau tanda tangan, masa kita yang tanda tangan? Kalau kita kan sudah menyiapkan dana operasi 100%, sudah uangnya udah dikasih ke Agus. Nah, kemudian mendukung gitu, dan sekarang kan sudah bertemu Menteri Sosial, pada intinya sepakat uangnya buat Agus. Dia nggak ada kendala baik dalam keuangan apapun, nggak ada kendala bagi Agus, tinggal waktu aja gitu. Tapi dari Agus sendiri sudah ada pembicaraan gitu ke lawyer, para tim lawyer? Ya dia yang bicarakan, Pak kok uang saya kok ditahan terus, sampai Uang kapan? saya nggak tuh. Ya susah sih, karena uangmu saat ini dalam penguasaan oknum penjahat. Wes, uang saya dalam penguasaan oknum penjahat. Wih, bahasanya keren ya. Tapi yang menarik di situ Semeton, bagaimana dong AC yang kemarin dipasang di rumah Wawa itu begitu. Ya, kalaupun nanti ditinggalkan oleh Agus begitu ya. Dan ini hal yang luar biasa ya. Sekarang Agus tempatnya sudah nggak sempit lagi begitu. Dan yang menarik Semeton di situ adalah ini kayaknya Abang Farhat sekarang mode aslinya begitu kan, bawa kalem lembut begitu ya. Yang kemarin-kemarin itu kan hanya acting gitu kan. Kalau sekarang model aslinya yang kalem, yang lembut gitu kan. Tapi bahasa yang akhirnya yang nggak enak begitu kan. Uangku, uang saya, uang gue, uang lo gitu kan. Yang dikuasai oleh penjahat katanya. Yang menarik juga di situ Semeton ya, bahwa sekarang Agus ini sering live begitu kan, live Asis Talk begitu kan. Coba kita dengarkan ya, bagaimana sih kalau si Agus ini live begitu. Yang Anda suka, 4,4 ribu yang nonton loh. Seolah semua kehidupan bangsa Indonesia itu udah enak udah. Nggak perlu lagi mencari-cari yang nggak ada. Benar nggak Bu? Agus makan Anda tonton. Keren gak tuh? Tapi saya terus terang ya Gus, saya selalu terus sama Gus. Luar biasa Gus, kamu Gus menghadapi situasi yang benar-benar enggak. Belum tentu semua orang kuat. Tapi yang menarik di situ ya, pas dia ambil nasi santai. Tahu di mana gelasnya, di mana, santai. Menarik kan? Tapi kurang lengkap sebenarnya kalau kita tidak mendengarkan juga reaksi para netizen begitu ya. Kurang lengkap rasanya. Ini dia. Samion, Dia lagi. Bang. Itu kebanyakan drama, kebanyakan actingnya. Iya. Giliran sekarang aja cengenges, senyum-senyum, memasang wajah tanpa dosa, lempeng-lempeng aja gitu. Mentang-mentang hidup lu sekarang lagi di apartemen. Iya. Nyaman, sentosa, tentram, aman gitu ya. Tak perlu kerja keras kan. Giliran kemarin aja di depan infotainment, di depan wartawan, di depan media, di depan halayak ramai, berasa tipes, berasa kurang darah. Gitu, duduk aja pakai miring-miring kayak lagi gitu ambil kumat, kan? Samion. Giliran sekarang hidup di apartemen berasa kayak spesies yang sehat dan normal, kagak ada penyakit, kagak ada picak. Giliran kemarin aja berasa spesies langka yang mau punah, berasa mulas-mulas kepicirit sampai kayak ambeien mau kumat. Miring-miring. Iya. Aduh, Samion. Actingmu luar biasa. Ngamis. Agus sudah Bahasa bahagia, akhir. guys. Bisa dilihat sendiri di video live-nya dia sama bapaknya yang chit-chat itu. Gak kelihatan lemes guys, gak kelihatan sedih juga, udah bahagia banget. Bahagia karena dia nuntut 1 triliun Novi kali. Masih Novi 1 triliun paling lambat hari Senin.
No, dia bahagia banget, bahkan dia tuh ngecek bola-balik screen-nya buat live-nya, Yeah. filternya work apa enggak sih, kameranya, bahkan dia tahu letaknya kamera lu kalau dari situ, dan dia bisa meletakkan gelas tehnya itu di mana letaknya itu dia paham. Jadi Kemensos, coba deh dicek live-nya Agus hari. Gak lemes Bu, gak kayak kemarin waktu ibu datang ke rumah Wawa dia lemes. Gitu kan? Atau ketika ketemu wartawan di Polda, lemes coy. Ini enggak. Gitu. Jadi geng, kesimpulannya Agus itu akan terlihat sedih, lemes, syakir, dan tak berdaya saat di depan kamera wartawan saja. Atau saat datang di Kemensos, ada orang Kemensos, dia pasti akan lemes, sedih, itu bahkan pakai bebetan sono sini. Sedangkan kalau di rumah, kayak gini, bahagia, ceria, dan sejahtera. Dan live Agus bersama Dr. Sisi jam 8 malam. Kok tahu kameranya di mana, Gus? Saksikan live Samiun di stasiun kesayangan Anda. Don't miss it. Bukan kagak boleh lu live ataupun memanfaatkan media sosial. It's fine. It's all up to you. Hanya saja seharusnya lu lebih fokus dengan tindakan medis, pengobatan, Iya sih, bener. istirahat dan lain sebagainya. Karena yang harus lu ketahui Samiun, di saat lu live pasti akan lebih banyak yang menghujat lu dikarenakan tindak tanduk, sikap dan lisannya lu dibandingkan mengapresiasi apa yang lu Iya lakuin. benar sih. Resiko itu yang harusnya lu pertimbangkan sebelum lu memutuskan untuk live dan lain sebagainya. Seharusnya sebelum lu memutuskan untuk live di TikTok ataupun untuk memanfaatkan media Iya. sosial, haruslah mempertimbangkan banyak Benar. faktor risiko dan lain Benar. sebagainya. Ya, jangan sampai pada akhirnya lu menyesal dengan keputusan lu untuk live ataupun memanfaatkan media Iya. sosial. Iya. Jangan sampai nih nanti ada yang bully, ada yang menghujat, Nangis. lu menyalahkan Iya. netizen, menyalahkan Tenovi, menyalahkan keadaan seolah tidak menghargai, tidak menghormati, tidak respect dengan kaum difabel Iya, dan lain benar. sebagainya. Padahal lu sendiri yang memberi peluang, memberi kesempatan pihak-pihak tertentu untuk membuli Betul. dan menghujat lu. Betul sih, betul. Karena pada dasarnya apa yang dilakukan netizen, citizen, publik ataupun respon dan reaksi pihak-pihak tertentu dikarenakan asal muasalnya dikarenakan tindakan, lisan dan sikapnya lu Iya, sendiri. bener bang. Tapi ya minimal lu harus berusaha mempersiapkan psikis dan mental di saat lu melakukan live. Iya. Minimal lu mempertimbangkan dengan mata. Dan bahkan minimal lu prepare dan proper untuk menerima segala konsekuensi terkait reaksi dan respon dari para netizen atau citizen di saat lu melakukan live. Iya. Jangan sampai nanti terganggu mental, terganggu psikis, bahkan merasa depresi hingga ciri khasnya lu yang teriak-teriak kembali ditampilkan di publik. Ya. Proper dan prepare saja. Alright. Baru kali ini sih ada orang yang picot namun lebih memilih live dibandingkan istirahat, pengobatan dan tindakan medis. Ya, itulah Samiun. Spesies langka dan hampir punah. Samiun. It's so weird. Iya sih. Maka saksikan Samiun jam 8 live di stasiun kesayangan Anda. Don't miss it. Iya sih bener juga ya. Seharusnya dia lebih peduli begitu ya dengan kesehatannya. Dari awal memang itu juga yang semua orang harapkan begitu ya. Untuk penyembuhan paling tidak bisa diselamatkan salah satu mata begitu. Karena mata ini adalah organ yang paling berharga begitu kan. Dan itu juga alasan para donatur kemarin memberikan sumbangan itu ya. Kita tidak tahu kondisi donatur di sana, apakah dia bisa belanja atau tidak. Tapi kepeduliannya terhadap Anda biar bisa melihat itu harus dihargai juga. Tapi yang terjadi semeton ya, tadi pernyataannya uangku ya. Itu bukan uangmu ya, itu uang donasi ya yang kemarin disalahgunakan gitu ya. Tapi coba kita saksikan gimana sih model-model settingan-settingan live-nya yang akan dilakukan begitu. Dan live-live juga yang Anda suka gitu kan. 4,4 ribu. Apakah Anda juga termasuk di situ yang menonton? Ini dia. Podcast ya, podcast. Ketemu keluarga anak dari Dr. Sisi itu
apakah ada ditargetkan misalnya 1 bulan? Enggak. Jadi seperti tadi saya bilang, kami berkeluarganya agak beda dengan masyarakat Indonesia secara umum yang bergerombol ke sana, bergerombol ke sini. Jadi kami itu person-person. Jadi siapa yang mau pulang, siapa yang mau datang. Nanti siapa yang mau berangkat gitu. Jadi benar-benar nggak ada tekanan, nggak ada pemaksaan, nggak ada ini. Jadi relax saja gitu. Jadi suasana berkeluarganya relax, dan satu lagi kami tidak materi oriented. Walaupun kita mampu, tapi kami anak-anak sederhana semua kehidupannya gitu. Itu saya salut juga, walaupun saya boleh berbangga ya Gus ya. Ya kan, karena bangga itu kan kita menunjukkan hasil dari payah kita. Iya. Jadi ayahnya berjuang keras mencari uang di negeri orang dan digunakan sebagai pemimpin gitu kan. Tapi kan kembali lagi pada seseorang itu seperti apa latar belakang dan seperti apa latar kehidupannya gitu. Iya. Seperti apa latar kehidupannya, misalnya kehidupannya ini orang yang konflik karena sering melihat sesuatu hal atau kejadian. Tuh 1,2 kal yang nonton. Dari hatinya lembut, ya Bu ya. Iya, luar biasa sih memang ini, ya ampun. Jadi cengeng katanya gitu sama Iya benar sih, aku memang orangnya cengeng dari dulu. Benar, aku tuh gampang cengeng. Tapi sebenarnya kan aku sudah mewakili pria-pria yang cengeng juga, yang nggak pernah nampak menjaga permukaan. Jangan, maksudnya pada dasarnya kan manusia itu ada sedih, ada senang, ada apalagi cemas, ada apalagi gula-gulanan, khawatir. Nah, jadi kan Agus kan berarti yang masih manusiawi, sedang mengeluarkan rasa sedihnya kan. Iya. Yang bahaya itu kalau sebagai manusia nggak kalau aku sih memang ngerasa itu manusiawi, tapi kan kalau persepsi orang tuh mungkin ada yang menganggap itu berlebihan juga, ada yang menganggap itu suatu hal yang kayak nggak bagus juga gitu kan. Itu kan tanggapan mereka semua seperti apa aku sih gitu. Karena kembali kepada aku kan kayak ngerasa karena itu memang udah kita sebagai orang yang positif, hujatan itu nggak boleh doa. Karena nanti dari hujatan itu kadang kita dinaikkan aja kita. Iya, karena hujatan itu kan kata Bapak Ustadz itu kan buat menghapus dosa. Oke. Tapi kan alangkah lebih baiknya kalau bisa gitu, kita kan sesama umat beragama. Jaga lisan ya? Iya, lebih baik kita tuh kayak menjaga lisan kita. Kalau memang ada dari kesalahan pribadi Agus yang salah, mungkin dikasih tahu nih gimana baiknya begitu. Ya mungkin dari sisi itulah mungkin Agus harus banyak belajar dari sisi itu. Apa yang harus perbaiki, harus ada posisi kita nggak bisa melihat walau mereka berbicara seperti apa. Gus, kenapa melaporkan Pak Novi, Ina dan anaknya Gus? Jadi seolah semua kehidupan bangsa Indonesia itu udah enak ya. Nggak perlu lagi mencari-cari yang nggak ada. Benar nggak Bu? Betul. Mencari-cari yang nggak ada. Tapi saya terus terang ya Gus, saya selalu terus sama Gus. Luar biasa Gus, kamu Gus menghadapi situasi yang benar-benar enggak. Belum tentu semua orang kuat. Kok tahu tempat taruh gelas? Hah? Kok tahu tempat taruh gelas, Gus? Alhamdulillah ya Gus. Bersamaan dengan Agus. Kadang saya nggak nyangka loh ini bisa baru dengan Agus. Ya, itu juga juga gitu kan. Ternyata ada dampak baiknya juga terpublikasi ya Gus ya. Akhirnya ada orang-orang yang punya nurani bisa mengulurkan tangannya lah, walaupun mungkin hubungan itu nggak terlalu tidak sangat besar ya Gus ya. Menenangkan hati ya Gus ya. Itu juga ya, luar biasa kuat ya Bu. Terkuat Agus ini ada apa terkuat Agus? Mereka menguatkan Agus. Iya. Ya itu ya, Agus kuat ya. Agus kuat, Agus nggak cengeng ya. Dan sudah terbukti begitu. Ya, banyak yang nonton. Anda mungkin juga salah satunya. Jadi segitu sebentar ya, jaga persatuan dan kesatuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.